Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mapel matematika peminatan. Kali ini kita sudah memasuki yang baru, yaitu limit fungsi di tak hingga. Nah, limit fungsi di tak hingga ini nanti yang kita bahas ada dua, limit fungsi aljabar di tak hingga sama limit fungsi trigonometri di tak hingga. Nah, kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu limit fungsi di aljabar tak hingga. Kita saksikan di sini. Nah, di sini untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar di tak hingga itu dapat kita lakukan dengan tiga cara. Yang pertama, kita menentukannya dengan cara substitusi langsung. Yang kedua, itu dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Yang ketiga, itu dengan cara merasionalkan. Nah, materi prasyaratnya yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama adalah pemfaktoran aljabar, yang kedua merasionalkan bentuk akar, yang ketiga itu eksponen. Di sini kita akan lihat lebih lanjut di mana letak pemfaktoran aljabar, terus kemudian eksponen sama merasionalkan. Berikutnya, menyelesaikan limit fungsi aljabar di tak hingga dengan cara substitusi langsung. Nah, karena di tak hingga ya, penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan itu sangat mudah. Sama halnya dengan limit fungsi aljabar, yakni dengan langsung menggantikan nilai x-nya atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal. Nah, di sini kalau kita punya limit x mendekati tak hingga dengan fungsinya adalah x ditambah 3, maka nilai x-nya ini kita ganti dengan tak hingga, sehingga menghasilkan tak hingga ditambah 3. Tak hingga ditambah 3 berarti tak hingga jawabannya ya. Terus yang kedua di sini, ini masih substitusi langsung ya. Limit x mendekati tak hingga. Berarti x-nya yang di sini kita ganti dengan tak hingga, maka tak hingga kuadrat ditambah 2 kali tak hingga dikurangi 4. Maka di sini hasilnya juga tak hingga. Oke, ini untuk cara substitusi langsung. Sekarang cara yang kedua adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, untuk membagi dengan pangkat tertinggi di sini itu pernah kalian pelajari di kelas 11. Jadi, kita hanya mengulas di sini. Untuk contoh yang pertama, ketika kita punya limit x mendekati tak hingga, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 dibagi dengan x plus 3. Nah, karena di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, maka setiap anggota di sini itu dibagi dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x dibagi x kuadrat ditambah 3 dibagi dengan x kuadrat per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Nah, di sini kita bisa selesaikan. Misal di sini berarti kan sama dengan 1. Kemudian ini x dengan x kuadrat. Ini tidak ada, biarkan saja. Ini begini. Jadi, sisanya adalah 1 dikurangi 2 per x ditambah 3 per x kuadrat dibagi dengan 1 per x ditambah 3 per x kuadrat. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga, dulu kalau kalian punya tak hingga ya, kalau di sini 1 per x itu hasilnya adalah 0. Jadi ketika kita masukkan di sini kan ada 1 per x, di sini kan per x semua. Nah, maka ini yang kita ganti dengan angka 0. Jadi 1 dikurangi 0 tambah 0 per 0 tambah 0 berarti sama dengan tak hingga, karena 0 tambah 0. Nah, di sini kita lihat kalau pangkat tertingginya berada di atas, di bagian pembilang, bukan penyebut. Jadi pangkat tertinggi yang di pembilang itu lebih besar daripada yang di penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, misal di sini pangkatnya adalah n, yang di sini yang adalah m. Jadi kalau n-nya itu lebih besar dari m, maka dia akan menghasilkan tak hingga ya.
Untuk yang kedua, sekarang contoh yang kedua, ketika kita punya limit X mendekati tak hingga, negatif 8X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X dikurangi 2. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, maka setiap anggotanya di situ itu kamu bagi dengan X kuadrat. Jadi negatif 8X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dibagi dengan X per X kuadrat dikurangi 2 per X kuadrat. Maka di sini menghasilkan negatif 8, karena di sini habis ya, berarti 1, ini sisa 1, maka negatif 8 ditambah 1 per X kuadrat dibagi dengan 1 per X dikurangi 2 per X kuadrat. Ingat, yang ada per X nya itu kita nilainya 0, berarti negatif 8 ditambah 0 dibagi dengan 0 dikurangi 0, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, karena di sini juga sama, N lebih besar dari M pangkatnya. Oke, pangkat yang pembilang lebih besar daripada pangkat yang penyebut, maka juga menghasilkan tak hingga. Kita lanjutkan di yang ketiga, contoh ketiga. Untuk contoh ketiga di sini, kita punya limit X mendekati tak hingga, ketika kita punya 2X dikurangi 1 pangkat 2 dibagi dengan X kurung buka 3 ditambah X. Nah, ini karena di sini ada 2X min 1 dikuadratkan, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu punya 2X min 1 dikuadratkan, maka akan menjadi 2 kali 2, 2X kali 2X berarti 4X kuadrat, kemudian 2X kali negatif 1 negatif 2X, kemudian negatif 1 kali 2X berarti hasilnya juga negatif 2X, maka dijumlahkan hasilnya negatif 4X. Negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1, maka kita bisa tulis di sini. Kemudian ini kita kalikan, nah berarti 3X ditambah X kuadrat. Nah, dari sini kalau sudah seperti ini kita baru tahu pangkat tertingginya di mana. Maka pangkat tertingginya di sini adalah sama-sama X pangkat 2. Jadi setiap anggotanya itu kamu bagi dengan X pangkat 2. Maka di sini bisa kita coret. Ini hanya 1, di sini juga ini. Maka di sini menghasilkan 4 dikurangi 4 per X ditambah 1 per X kuadrat dibagi dengan 3 per X ditambah 1. Ingat yang per X, nah ini adalah 0. Jadi nilainya adalah 4 dikurangi 0 ditambah 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat pembilangnya. Nah, di sini aja pembilangnya atau N-nya, pangkat pembilang itu sama dengan pangkat penyebut. Berarti ketika kita punya N itu sama dengan M, maka hasilnya adalah koefisien yang di depan pangkat itu tadi dibagi dengan koefisien di depan pangkat yang pembilang dibagi dengan koefisien di depan pangkat yang penyebut. Jadi kalau di situ adalah 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, yaitu hasilnya 4 per 1 adalah 4. Oke, jadi gitu saja ya. Sekarang untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini ada limit X mendekati tak hingga, kita punya 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi dengan 20 plus X pangkat 4. Nah, di sini adalah X yang tertinggi adalah X pangkat 4. Nah, ini adalah X pangkat 4. Maka setiap anggotanya itu kami bagi dengan X pangkat 4. Jadi di sini adalah X pangkat 3. Nah, oke. Kita ini sisa 2. Terus ini berarti ini sisa 3. Kemudian ini dan ini. 1, 1. Oke, jadi setiapnya ini adalah 0, ini juga 0, ini 0, juga 0, ini 0 juga. Jadi di sini 0 tambah 0 dikurangi 0 kurangi 0 dibagi dengan 0 ditambah 1, maka hasilnya adalah 0. Karena di sini misal bukan misal sih,
Karena di sini pangkat untuk pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebut, berarti N kurang dari M, maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi dapat kita simpulkan dari empat contoh tadi adalah seperti ini. Kalau kamu punya pangkat limit fungsi, limit X mendekati tak hingga dengan fungsinya masih fungsi aljabar atau polinom di sini ya, sampai berapapun, kalau dia di sini A1 kali X pangkat N, nah di sini B1 kali X pangkat M. Jadi kalau dia N-nya lebih kecil daripada M, maka hasilnya adalah 0 ya. Terus kemudian A1 dibagi B1 itu jika pangkatnya pembilang sama pangkat penyebut itu sama. Kemudian kalau di hasilnya tak hingga, maka pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, jadi dari sini kalian 4 contoh tadi itu kalian bisa kerjakan secara langsung. Jadi kalau kalian sudah ketahui, oh yang di atas itu lebih besar, pembilangnya lebih besar daripada penyebut pangkatnya, maka kamu pakai cara yang mana, langsung ketahui hasilnya itu tadi ketika di soal pilihan ganda. Dari sini kalian bisa kerjakan soal-soal apapun yang kalian punya. Selalu belajar lagi, lebih giat lagi, soal-soal dikerjakan dari manapun, dan selalu tetap jaga kesehatan di mana saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.